Selamat malam saudara, Shalom. Haleluya, boleh lambaikan tangan ke arah kamera. Haleluya, dan saya juga mengundang yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan sehingga kita bisa saling bertatap muka secara online malam hari ini. Haleluya. Kabar saudara baik semua? Amin. Kita bersyukur karena hari-hari kita selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan dan semua hari adalah hari yang baik. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan dan semua hari adalah hari yang baik karena Tuhan selalu melimpahkan kasih-Nya, setia-Nya bagi kita semua. Melewati segala situasi yang ada, kita akan diajar Tuhan untuk melihat betapa baiknya rencana Tuhan itu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Diaken Safrino. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami bisa berkumpul bersama pada PA Tuhan via Google Meet. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu. Saat ini kami bisa memulai ibadah kami Tuhan. Bapa, kami mau memulai ibadah kami ini dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan ke akhir nanti. Kau memberkati setiap peralatan yang kami pakai. Kau memberkati pelayan-Mu yang bertugas, bagi itu tim admin, tim pastori, tim multimedia, dan Bapak Gembala yang akan jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Kau memberkati dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini juga Engkau pastinya memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Diaken Muda Safrino untuk doa yang sudah dinaikkan pada malam hari ini. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan sedikit saya mereview dan mengucapkan terima kasih untuk dukungan, doa Bapak Ibu Saudara semua hingga hari ini 24 Juni tepat 1 tahun di mana Mama atau Ibu Gembala berpulang. Dan saya ingat setahun yang lalu itu ketika hari-hari di mana kami secara manusia berduka, si kecil itu nyanyinya Oh Yerusalem, seperti itu ya. Rumahku ada di dalam surga. Nah hari ini dia banyak bernyanyi Mari Kita Bersukaria. Oleh itu saya ajak kita semua menyanyikan lagu yang sama, Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Haleluya. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Mari kita bertepuk tangan bersama saudara, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri.
hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Situasi tidak selalu mulus, namun Tuhan berjanji memberikan damai-Nya buat kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Dan jika saudara mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, jangan tanggung sendiri, jangan angkat sendiri bebanmu, karena Tuhan yang berjanji memberikan kita kekuatan. Serahkan itu kepada Tuhan, maka Dia akan menopang kita semua. Serahkanlah, serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Oh, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji, tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji nama Tuhan. Serahkanlah pada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dia akan menopang kita, memampukan kita melewati segala musim dalam kehidupan ini. Dan satu energi besar yang memberikan kita kekuatan adalah kasih Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan. Dan kasih yang pertama dan utama adalah ketika Dia mencurahkan darahnya bagiku dan bagimu. Kita akan sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita pujikan betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu
Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Diaken Indra Wijaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Kami Tuhan mau menyembah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin Tuhan, kami Tuhan dalam Tuhan untuk mengerti Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan Tuhan, dan kami beroleh pengharapan, untuk kami boleh melangkah lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, Kau urapi Bapak Gembala, Kau urapi kami, sehingga kami boleh Tuhan dikuatkan dan mendapat jawaban atas setiap hal dalam kehidupan kami. Tuntunan-Mu akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya Tuhan. Hanya di dalam satu tangan, satu nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Shalom keluargaku, selamat malam. Dan kita jumpa lagi hari ini di dalam anugerah berkat Tuhan. Puji Tuhan. Semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Ya, kami juga, ya. Karena itu andalannya. Ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, kita orang yang paling lemah. Dan ketika ditanya apa kabarmu, kita menjawab baik. Tapi itu baiknya Tuhan, ya, yang membuat kita jadi stabil.
Kalau baik berdasarkan yang saya alami, situasi sekitarku, nah ini nggak bisa diharapkan. Ya, nggak bisa diharapkan. Saya mau ngomong apa adanya. Keadaan tidak akan pernah sama terus. Ya, seperti itu. Terjadi fluktuatif ya. Nah, kita mengikuti dinamikanya Tuhan. Sehingga kita menerima satu kekuatan dinamis. Dan itu yang memungkinkan kita dapat menyelesaikan seluruh perjalanan hidup kita selama dalam dunia sampai tuntas. Tuntasnya kapan? Tidak tahu juga. Iya kan? Song leader, putra saya tadi, Evangelis Hizkia, menyampaikan bahwa pada hari ini adalah tepat 1 tahun, ya, istriku tercinta, mama dari anak-anakku, dan ibu gembala dari seluruh jemaat yang telah mendampingi saya atau berdampingan, tepatnya selalu bersama 37, hampir 38 tahun. Dan tepatnya tanggal 24 Juni tahun 2020 yang lalu, beliau diajak jalan bareng sama Tuhan Yesus ke Firdaus. Dan itu yang saya alami. Dan dari saat itu pun selalu saya mengatakan, sangat tidak enak. Saudara, merintis perjalanan bersama, tahun silih berganti, semakin trep begitu ya, tiba-tiba diambil. Tapi ini Tuhan tidak jahat, ya, Tuhan baik. Semua ada dalam ukuran Tuhan yang baik. Dia tidak pernah jahat sama kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, ini sedikit pengenalan yang kita harus miliki. Bahwa setiap keputusan Tuhan yang kita alami terjadi dalam hidup ini, tidak ada sedikit pun yang buruk. Maka sampai kematian pun dalam iman Kristen itu adalah suatu keuntungan. Ya. Asal kematian itu kita tempuh, kita hadapi sampai akhir hidup sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan dan bergairah dan semangat terus untuk berjuang mengikuti kehendak Tuhan. Bukan berjuang untuk semata-mata ingin kaya raya ya. Bukan berjuang untuk semata-mata mencapai idealisme kita pada posisi yang ideal. Tidak ada puas-puasnya kan manusia itu. Kalau cuma berpikirnya begitu. Maka bukan itu. Ya, bahwa kita membangun satu imajinasi idealisme. Bahwa aku mencapai ini itu. Manusia tidak ada rasa cukup. Itu faktanya. Tetapi yang disebut mati dalam Tuhan, berbahagia. Dalam kitab Mazmur pasal 116 disebut ya berharga mati orang-orang yang dikasihinya. Adalah orang yang dengan seluruh kekurangan dan kelebihannya terus ingin belajar mengikut kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudara, Paulus berkata, walaupun aku belum sempurna, tapi aku terus mencoba dan berusaha untuk mengejarnya. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Maka ketika itu kita kerjakan, kita hidupi di dalam hidup kita, maka sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang bahagia, orang yang sukses di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi bukan ya tolok ukur standarisasinya adalah hal-hal yang seperti dipikirkan orang pada umumnya. Tolong sebagai anak Tuhan kita mesti punya standarisasi yang lebih dari itu. Kalau cuma yang kelihatan kedudukan, keuangan, fasilitas, itu cuma bonus sebentar.
Tolong, sekali lagi, sebentar. Waktu itu begitu berjalan dengan cepat. Makanya, kita harus cari tahu kehendak Tuhan untuk menerusi perjalanan hidup. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Yang sangat singkat. Ya, dari remaja ke pemuda cepat sekali. Pemuda memasuki kehidupan dewasa, tahu-tahu sudah midlife, ya. Midlife seperti saya dalam perjalanan, tahu-tahu sudah sampai ke remaja lagi. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara nggak tegang ini ketika saya memulai kalimat kisah tadi sudah sepaneng kayak begitu, ya. Jangan. Orang mungkin tanya kepada saya, ya, Pak Gembala hari ini ke makam. Saya bilang, tidak. Ya, tidak. Lu kok gitu? Iya. Anak-anak, Dayang kemarin dulu, Dayang hari ini. Pak Gembala, saya DRS. Di rumah saja. Lu kok gitu, Pak? Iya. Mengapa? Maka saya harus jelaskan. 1 tahun waktu yang cukup panjang buat saya, buat kami, dan buat kita, tapi buat beliau yang sudah bersama Yesus, itu waktu begitu cepat. Dan hitung-hitungan sehari 24 jam, seminggu 7 hari, ya, 1 tahun, sebulan 30 hari, 1 tahun 360 sekian hari, ya. Itu cuma waktu di dunia ini. Lah maka, baru sekarang, mungkin anak-anak saya juga barangkali berpikir, waktu saya dipamiti tadi, Pak, aku mau ke makam Mama. Ya, oh ya, oke, cepet, mumpung belum hujan. Tapi ini juga kehujanan juga, ya. Kembali dengan sejahtera. Mungkin juga mikir mereka, Papa gak pergi. Saya bilang enggak. Dan sekarang baru saya jawab ini, untuk kita semua. Untuk ke makam kapan saja, boleh, kenapa enggak? Kan begitu. Jangan kita, ini tidak bermaksud menyalahkan, salahkah ketika di dalam peringatan hari tertentu seperti setahun, ya, atau berapa lama datang ke makam, juga nggak salah gitu loh. Tapi kan dalam posisi saya sebagai orang yang harus memberikan kejelasan buat kita semua. Supaya tidak, maaf ini ya, ketika saudara sudah menjadi anak Tuhan, dari suku tertentu, karena semua suku itu punya budaya. Yang ada yang baik, ada yang kurang pas dengan kebenaran firman. Nah ini kan saya harus meluruskan dengan ajaran dan sekaligus dengan prinsip-prinsip. Pertanyaan bagi saudara kita ketika ada peringatan hari Cengbeng, ya, Cengbeng adalah hari di mana umumnya banyak saudara kita pergi ke makam. Pertanyaannya kepada saya, bolehkah Pak? Ya nggak apa-apa, kenapa enggak? Gitu. Tapi kenapa mesti hari itu? Nah ini pertanyaannya. Apakah sebelum Natal, bagaimana Pak? Atau Paskah, sebelum Paskah? Ya boleh-boleh saja, apalagi mungkin waktu libur saudara bisa cuti dari luar kota, hari-hari itu boleh-boleh saja. Tetapi pertanyaannya, mengapa di hari itu? Kan begitu. Kalau hari ini saya persis di tanggal 24, ya Juni, saya tidak ke makam. Nah ini pelajaran gitu loh saudara. Bukankah besok saya boleh juga untuk ke sana? Ya, mengunjungi, sekedar mengenang. Inilah monumen kemenangan. Karena beliau yang jasadnya kuturunkan dalam liang lahat, saya sendiri bertindak sebagai imam, sebagai suami. Dan saudara bayangkan itu. Jarang dah ya, pendeta melakukan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya mengantarkan keluarga saya, ya, ibunda saya, kakak dari mendiang istri saya, yang tinggal serumah dengan saya. Mungkin juga belasan tahun ya, sampai wafat. Saya mengantar. Ya, kakak-kakak saya, kakak saya. Saudaraku ini kasih Tuhan, coba. Ya. Dan setahun lalu saya sendiri bertindak sebagai imam. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus.
Dan itu bisa saya lakukan oleh kekuatan Tuhan. Dan itu boleh saya lakukan. Karena memang saya menjalankan mandat. Gitu loh, ya. Jadi tolong lempeng lurus dulu pemikiran-pemikiran ini supaya kita tidak terjerat dengan ya memasukkan prinsip ajaran, kepercayaan, tradisi, budaya di luar kekristenan masuk kepada kekristenan. Nah, itu masalahnya. Ini yang terus saya seluruskan. Ya, puji Tuhan. Bolehkah Natal? Bolehkah Paskah? Ini kesempatan saya sampaikan ngomong begitu. Boleh. Tapi kenapa harus hari itu? Enggak Pak, pas itu cuti, kami dapat cuti panjang, akhir tahun, jadi kami bisa kunjungi ya para sanak famili yang sudah wafat umpamanya. Oh ya, enggak apa-apa, silakan aja. Tapi ingat, kalau wah di Natal ini akan ada berkah tersendiri, saudara sesat. Di hari Paskah ini kalau ke pemakaman, ya ada berkat tersendiri, itu saudara sesat. Saya mesti tegaskan ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doaku lewat kalimat-kalimat yang tegas, lugas ini, membawa satu berkat besar, agar kita bisa terhindar dari berbagai macam budaya, tradisi, isme, ya, mitos-mitos di luar kekristenan yang bisa membuat sesat diri kita. Pakai saya kata kita ya, berarti saya harus selalu berpikir itu. Jadi ini bagi saudara yang sudah menjadi anak Tuhan lama, ataupun yang sedang proses belajar hari-hari ini, baru berapa saat Pak kami jadi anak Tuhan. Nah ini tahulah. Makanya ketika jasad itu kita makamkan, ya tentu kita tetap dengan norma, menghargai, menghormati. Tapi sebetulnya kita hormati, yang kita jaga perasaannya, itu bukan jasad. Tapi keluarganya yang hidup itulah. Ya, yang harus kita pikirkan, begitu loh. Makanya kalau saya lagi mimpin tim Arimatia, kan di gereja kita itu ada tim Arimatia, ya, yang terdiri dari ada tim cash, ada tenaga aktif relawan yang ketika ada yang wafat mesti ada yang bergerak, ya, mana yang hubungi RT, RW dan lain sebagainya, saudara-saudara yang kontak ke pemakaman, di antaranya yang istilahnya adalah pemulasaran. Nah, saya waktu pimpin ada jasad yang sudah nih, wah kaku Pak, ini masang bajunya susah, masang jasnya susah. Saya bilang, kasih anget-anget di persendian. Saya bilang kalau ada keluarganya tolong keluar sebentar dan ya cari angin dulu supaya enggak ini saya lagi sumuk. Padahal saya diem-diem, ini bukan rahasia ya. Saya bilang sama semua tim itu, rada dipaksa aja dikit. Bunyi Pak, kretek-kretek, enggak apa-apa. Sekaligus ya direfleksi itu jasadnya gitu ya. Saudara-saudaraku ini kasih itu, kretek gitu, ora popo ya. Ora popo gitu. Wah ini Bapak perlakukan juga buat mendiang Ibu Gembala terkasih. Enggak dong, nah, saya ada di sebelahnya kok. Dari semua proses di ruang isolasi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya tunggui, saya perjuangkan. Ya, anak-anak saya mungkin berpikir aku aja Pak, aku aja. Enggak, saya bilang enggak. Kalian masih punya ya jalan yang panjang. Ini secara ritme kehidupan. Papa, tunggui. Saya perjuangkan untuk saya harus tunggui. Enggak boleh, Bapak. Saya bilang apapun. Baik kalau itu Bapak tanda tangan. Ada apa-apa, Bapak ya yang memaksa. Siap. Saya katakan ya, tidak boleh keluar dari ruang isolasi. Karena indikasinya kan begitu. Walau hasil swab PCR-nya beliau ditunjukkan ya non-COVID. Saudara-saudaraku indikasi Tuhan. Coba ya. Kemudian sudah ada di ruangan itu selama 4 hari, hampir 5 hari ya. Diambil lagi begitu cepat hasilnya ditunjukkan besoknya. Oh positif Pak, sudah nggak mau rame lah. Buat apa beliaunya sudah di sorga. Walau hati rasa berkeping-keping jadinya gitu ya. Tapi harus ada satu penyerahan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Nah, saudara-saudara, saya mengalami kemurahan lagi.
Satu hari saya mengatakan kepada anak-anak, anugerah Tuhan lagi. Kalau enggak, hari-hari itu, di mana pada akhirnya hasil swab saya yang didapati positif. Ya, dengan tanpa gejala yang berarti. Nah itu kalau Tuhan mau, berarti saudara sudah kehilangan langsung ibu gembala plus Pak Gembala 1 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Hal seperti itu mengingatkan lagi, berarti hidupku ini untuk Kristus. Itu yang membuat harus kita bergairah, terus semangat. Saudara-saudara, ini udah di dalam ruang isolasi. Ya, tapi kalau Tuhan belum mengajak jalan ke sana. Ya, saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya ini sampai sekarang seperti ini. Makanya saya sampaikan kepada keluargaku, saya berharap hari ini semua bergabung ya di dalam ibadah ini. Yang hari-hari ini didapati, wah positif Pak, enggak usah takut. Kalau enggak waktunya mati pulang ke surga, enggak mati. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, pulih, ya, dijamah oleh Tuhan Yesus semuanya. Yang percaya katakan amin, angkat jempol saudara katakan amin. Apapun penyakitmu, masalahmu, persoalanmu. Bahkan anakku yang sempat menjalani proses operasi ini itu, yakin Tuhan jamah. Iya Pak, kalau berkait dengan riwayat, ya, secara genetika begini, lepas tidak usah memikirkan itu urusannya Tuhan. Ya, kita minta Tuhan, kalau Engkau memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, hidup, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan aku pakai hidupku untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, ini saudara harus punya pegangan prinsip hidup yang seperti itu. Iya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kita sekarang masuk dalam firman Allah. Dan PR yang sudah saya kemukakan adalah 2 Samuel pasal 12. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Dan akan dibaca secara acak. Mari dibacakan 2 Samuel 12 ayat 21 sampai 23. Silakan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Amin. Tema firman hari ini iman dan ya realita. Nah, ini manusia yang jasmani ini adalah bagian dari sesuatu yang real. Ya, realita hidup ini yang kelihatan. Tetapi manusia yang kelihatan ini dilengkapi iman karena manusia itu diberi roh oleh Tuhan. Maka iman dan realita ini kita harus bisa padukan. Sehingga tidak bisa saling tumpang tindih. Kalau ada orang Kristen yang ya rada ortodok dalam pengertian kurang mau belajar, dia bilang yang penting iman. Tidak perlu pengetahuan tentang ya realita hidup ini. Wah, saya kira bodoh. Maaf, saya tidak sepakat, tapi sudah kadung membodohkan ya. Ya karena memang nggak mau belajar bodoh. Apa namanya lagi saya tidak tahu. Iya. Tapi ketika orang Kristen atau pendeta yang hanya titik tolaknya pada hal yang sifatnya realita, hal-hal yang kenyataan, nah itu nanti juga jadi liberal. Tidak percaya firman. Ya, tidak mau bergumul di dalam spiritualitas yang terus semakin meningkat. Jadi ini di perpaduan. Karena manusia itu yang jasmani dan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ini supaya kita tahu ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-21. Ini saya ingin tunjukkan. Ia adalah pandangan dunia versus orang beriman. Itu ini di pembacaan ini. Jadi orang beriman
sama orang dunia, sama pandangan dunia. Memang beda. Ya, nanti kita akan lihat. Coba style saya ini kalau orang Kristen yang rada-rada ngikut-ngikut yang macam-macam aliran gitu bingung lihat saya. Ini urusan kuburan tadi, urusan makam. Ya. Kok gitu pola pandangnya Pak Gembala kita kan gitu. Tapi kalau saudara keluargaku semua cukup paham itu. Iya. Tetapi ketika saya menunjukkan, saya terobos. Ya, zona yang menakutkan. Apa itu? Pada waktu itu awal-awal COVID, namanya semua rumah sakit penuh. Dan hati-hati ya, hari-hari ini juga yang istilah varian baru ini, rumah sakit di Gresik rata-rata penuh. Tolong diingat, ini saya tidak mau ngomong daerah lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjaga, waspada. Saya ngomong dengan cara seperti ini, tetapi ini adalah sebuah fakta. Ya, nah saya kembali ke 1 tahun yang lalu. Bicara ruang isolasi itu, wah menyeramkan. Rekan-rekan nakes pun ya merasa terhantui karena ada banyak yang jadi pahlawan, korban, wafat di dalam proses pengabdian dan pelayanan mereka. Nah, coba saya renungkan. Saya menerobos. Kenapa? Ya karena cinta. Kalau bicara kesetiaan, ya saya pikir itu. Walaupun saya menganggap kisah Romeo dan Juliet itu ya dongeng, mitos, sampai intai, itu sejarah dari empek saya itu. Ya itu, ya legend aja. Tetapi itulah, ya tipikal seorang Henry. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang mengatakan kepada petugas di rumah sakit, tidak bisa, ibu tidak bersama saya. Dan itu kalau mau jujur dibalik ya waktu itu bisa saja. Tidak bisa Bapak itu kalau melepaskan begitu saja. Ibu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walau jujur secara manusiawi sempat terpukul itu anak-anak kami dan cucu saya. Karena mereka tidak lagi sempat melihat mama tercintanya. Ya ini sekedar saya ungkapkan tidak memberikan energi buruk, tidak ya. Tetapi minimal memberikan spirit untuk makna sebuah cinta kasih. Itu yang harus ya difikirkan dan diaplikasi di dalam hidup. Iya Pak, tapi posisi kami ini yang dizolimi Pak oleh pasangan kami. Ya saya tahu, ada berapa di antara anak-anak Tuhan mengalami begitu. Doakan, engkau yang dizolimi itu bukan engkau yang lemah. Tetapi engkau justru yang kuat. Engkau yang telah diukur oleh Tuhan, sempat diizinkan ini. Dan engkau akan menjadi cemerlang, tidak mustahil. Yang menzolimimu itu juga akan mendapat kasih sayang Tuhan berkat doa-doamu. Tapi aku berdoa bagi yang hadir di sini. Adalah pribadi-pribadi yang memiliki cinta kasih. Yang memahami sebuah konsistensi di dalam rambu-rambu hukum kehendak Tuhan. Karena itulah hidup di dalam pernikahan standarisasi Kristen. Tidak ada alasan harus meninggalkan pasangannya. Karena ada kelemahan, baik itu secara rohnya, secara jiwanya, secara fisiknya umpamanya. Dengan begitu mudahnya di sebuah sidang pengadilan yang akan menceraikan seseorang ketika pasangan ditanya, kenapa kamu mengajukan gugatan cerai? Karena pasangan saya ya mengalami gangguan kesehatan tertentu apapun itu. Maka katanya itu sah untuk ditinggalkan. Dan saya mau katakan, itu bukan hukum pernikahan Kristen. Sekali lagi, itu bukan hukum pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah sampai Tuhan yang mengangkat siapapun dari pasangan itu. Dan dari sanalah baru lepas sudah hukum yang mengikat. Karena saat berlutut di hadapan altar dikatakan
tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini saya perlu menyampaikan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pandangan dunia versus orang beriman itu beda. Nah ya, kita kembali. Ini kisah adalah kisah gara-gara kejatuhan Raja Daud ya mencuri istri orang lain. Jadi itu perempuan punya suami. Suaminya dengan reka daya karena raja punya kuasa ya dibunuh. Istrinya namanya Batseba. Kemudian apa yang terjadi? Dibunuh suaminya. Ya, direka perang biar mati dulu. Nah, ini adalah satu kondisi seorang Daud yang mengalami kejatuhan. Waktu itu seolah-olah walaupun itu tidak direstui ya di dalam kehendak Tuhan, tapi raja di zaman perjanjian lama itu masih dimungkinkan. Dia mengambil beberapa perempuan, tapi tidak dengan cara seperti yang dilakukan dalam kebobrokannya Daud. Dia curi istri dari punggawanya sendiri dengan punggawanya dibunuh atas kehendak Daud. Nah, begitu. Saudara, ini kisah intinya. Akhirnya perempuan itu dinikahi Daud, tapi statusnya mencuri kan. Nah, saudara-saudara, kemudian hamillah Batseba. Tiba-tiba Nabi datang kepada Daud. Berkata bahwa kamu mencuri milik dari hambamu itu satu-satunya. Bukan cuma kau curi, tapi hambamu itu pun kau bunuh. Sekarang ada hukuman atasmu. Karena ini nggak beres. Loh, kalau waktu itu dia mau ngambil siapa aja boleh. Kenapa mesti Batseba? Ya, yang berkasih-kasihan dengan suaminya. Gitu loh. Ya, ini perjanjian lama ya. Jangan saudara nanti kaitkan, oh boleh ya Pak ya. Pokok bisa kasih makan biaya hidup Pak ya. Bukan hukum perkawinan kekristenan. Ingat, kekristenan satu suami, satu istri. Sampai salah satu diambil. Atau dua-duanya diambil. Ya sudah beres. Udah enggak mikir lagi. Bingung-bingung lagi dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan ini dalam pernikahan Kristen? Apa? Oh boleh Pak ini, nambah-nambah ini. Mau bikin peternakan. Ya, saudara-saudara, mau bikin peternakan. Sebagian mesem-mesem ini, Pak, kok pakai istilah peternakan? Lah apalah namanya, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Saya mesti tegas jelas saja kan. Kita ini mau bagaimana hidup yang sebenarnya. Nah sekarang Nabi itu bilang, kamu ada hukuman ini milih ya Daud. Gitu. Kemudian ada hukuman ini berat ini, berikan yang ringan ya Tuhan. Gitu. Ya, terus intinya adalah, bagaimana kalau anakmu yang diambil, yang dalam kandungan itu. Atau nanti lahir, kemudian dia mati. Ya, aku berserah kata Daud. Nah ini kelebihannya. Dia sadar, dia mengaku, dia bertobat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, maka yang terjadi, anak yang satu dari Batseba ini sakit berhari-hari. Dan Daud berhari-hari tidak mau makan. Ya, dia sedih, dia bergumul. Sampai semua punggawanya ketakutan. Minta makan, disilakan makan. Daud menolak. Ya, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian si anak ini dari Daud mati. Punggawanya lebih tertekan. Bagaimana nih cara ngomongnya? Ya, cara ngomongnya kepada Daud. Kalau anaknya mati. Karena si Daud itu berjuang, doa, puasa, sungguh-sungguh. Ya, tidak mau makan. Sekarang justru anaknya mati. Dan apa yang terjadi? Begitu mati. Ayat ini, saudara-saudara, ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya. Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Nah, ini konsep dunia itu selalu yang dipikir, ya manusia itu anak sakit, sedih. Harus sedih kamu. Sekarang
atau apa yang mengalami kerugian, mengalami sesuatu di mana ini kok justru yang diharapkan ada jadi nggak ada, mati. Ya harus sedih juga. Kalau gitu kapan dong bisa lepas, bisa mengalami kemakmuran jiwa? Dan itu strategi dari kuasa gelap tidak menginginkan kebahagiaan manusia. Dengan manusia diperbodoh cara berpikirnya. Begitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, begitu. Dan itu sebabnya kalau kita lihat di sini, Daud menjawab, jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini jawabnya. Ayat yang ke-23 lanjutan. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Nah, antara iman, ya, puasa, berdoa, berharap, siapa tahu Tuhan menyembuhkan. Ini iman, ini rohani. Tetapi juga Daud seorang yang realistis. Sekarang setelah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, maksudnya mati. Ya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ini pengajaran konsep yang dalam. Kisah ini mungkin sebagian sudah baca. Lebih-lebih saya hormati rekan-rekan hamba Tuhan. Sudah mengkhotbahkan. Tetapi barangkali hari ini mendapat satu kedalaman. Ya, keluasan panorama ilahi. Yang harus kita serap di dalam kekristenan kita. Sehingga kita manusia yang rohani dan jasmani ini tetap bisa ya mengatasi di setiap sesi, season kehidupan kita. Baik sebagai sosok spiritual dan sosok jasmani ya yang materi. Sehingga kalau kita tahu itu, kita bisa terus melangkah menerusi perjalanan dalam hidup. Ya, ada waktunya susah, ya memang susah, tapi tidak boleh kehilangan sejahtera dari Tuhan. Tetapi tidak boleh terus diberangus dengan kesusahan. Hari ini barangkali bisa merasa to the point, ya, didapatkan oleh beberapa saudara yang sedang mengalami baru-baru saja yang lalu bagian dari hidup yang dikasih telah berpulang. Dengar baik-baik kebenaran firman Allah ini. Susah itu manusiawi, sedih itu manusiawi. Tetapi jika kita mengerti pengharapan iman, itu adalah manusiawi yang rohani. Untuk tahu kalau kami harus tetap beriman, bersandar Tuhan. Tetapi ketika ada maksud dan kehendak Tuhan, ya, yang nampak sesaat kita anggap berbeda, tetapi pasti Tuhan tidak pernah salah, kita akan berkata, puji Tuhan. Ya, pasti Tuhan punya maksud ya yang selalu menunjukkan kasih-Nya kepada yang mati dan kasih-Nya kepada kami yang hidup. Jadi jangan bilang yang meninggal itu tidak dikasihi. Wah, justru itu menikmati kasih sempurna. Kalau kita ini masih campur aduk kasih Tuhan dan kadang-kadang bingung ya menghadapi kenyataan dunia yang ya ribet, segala macam ada dalam dunia ini, tantangan, kesulitan. Kadang-kadang masih bingung nih kasih Tuhan, tapi kok kami mengalami begini, kan begitu. Kadang-kadang curiga seperti yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Daud. Karena tidak ngerti kehendak Tuhan, dia curiga. Saudara-saudara, loh, waktu anaknya sakit keras, dia doa, puasa, tidak mau makan, tidak mau mandi. Itu adatnya, budayanya orang Israel begitu. Loh, ini justru meninggal, yang harusnya budaya itu, tradisi, harus sedih, harus kemudian ya berduka, berkabung, ditaruh tanah di atas kepala. Itu budaya-budaya, tradisi-tradisi. Ya, yang bahkan ada mengenakan tanda kedukaan selama 1 tahun, ya. Dan itu ada yang sampai tidak mau dikunjungi orang, dan orang yang dikunjungi orang pakai tanda berduka itu dianggap mendatangkan energi kesialan. Coba saudaraku ini kasih Yesus. Ya, dan ini adalah berbagai macam budaya yang ada di dalam dunia ini.
tidak bermaksud mendiskreditkan atau barangkali ya menganggap itu enggak benar. Saya katakan kalau itu dipercayai silakan-silakan aja. Tapi saya sedang bicara di tengah keluarga orang-orang yang beriman Kristen atau saudara-saudara yang menikmati penebusan kuasa Tuhan Yesus yang sedemikian rupa luar biasa, baik, indah, dan penuh kepastian ini, maka saudara harus menerima apa-apa yang saya sampaikan dari kebenaran firman. Saya tidak tedeng aling-aling. Ya, saudaraku, secara ceto welo-welo saya harus sampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini. Ya, sekali lagi ketika orang dalam kepercayaan ada tradisinya di sana, di luar sana, silakan. Ya, kalau kita mau diskusi ya baru kita diskusi. Tapi kalau saya sedang bicara dengan keluarga aku ini, ya saya punya hak untuk menyampaikan hal-hal kebenaran yang membawa kepada kemerdekaan dan damai sejahtera dan hidup tidak ditipu oleh kuasa kegelapan selama di dalam dunia ini. Jangan mau orang terus bersusah menderita. Kenapa kalau nanti gak kelihatan susah dianggap kok melawan arus? Makanya 5 hari setelah kedukaan yang begitu berat, saya membuat ya video, saya florkan kepada keluarga. Saya tidak mau kehilangan kesempatan tugas panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kepada seluruh keluarga kami. Salah satu tim sudah diambil, tetapi kami masih tim dalam keutuhan terus, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan berkah doa-doamu semua. Dan itu yang membuat kami harus tetap membangun prinsip dasar yang seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kekristenan itu. Jangan kita pakai pola pandang yang tidak jelas. Dunia selalu menilai salah apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena gak mengerti firman, makanya bingung. Ini waktu sakit bergumul Daud, ini mati, harusnya berkabung. Kenapa? Ini sekarang kok justru dibangkit, mandi dan sebagainya. Nanti kita akan lihat itu ya. Yang berikutnya, selalu salah prasangka. Kalau nggak ngerti firman begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka saya awal katakan, saya hari ini tidak ke makam. Iya kan? Nah, orang yang nggak ngerti, ini apa ini, suami bagaimana? Silakan aja ngomong. Tapi kan saya menyampaikan ini. Memberitakan kebenaran ini. Supaya kita tahu. Ya, salah prasangka. Orang yang nggak ngerti firman. Kemudian, menuai kesia-siaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ada kisah. Nanti sudah baca aja di rumah ya. Pasal 15 Injil Lukas itu. Kalau saudara baca, di sana saudara tentang anak terilang. Saya tidak ceritakan anak terilangnya. Itu si adik kan, bungsu kan. Justru kakak sulungnya ini. Anak terilang si bungsu mendapat berkatnya kembali karena bertobat. Dia masuk ke rumah bapaknya kembali. Maksudnya dalam pelukan kasih Tuhan. Tetapi justru yang selama bertahun-tahun bersama dengan bapaknya, si sulung, justru tidak mau masuk rumah. Kenapa? Marah, salah prasangka. Ya, kenapa? Adik yang jahat, ya, buat. Justru sekarang pulang. Ya, yang sudah menghabis-habiskan kekayaan. Pulang disambut ada pesta. Marah dia. Papanya memberitahu. Karena anak itu tidak mau masuk. Papanya yang keluar. Coba bayangkan. Beda. Yang hilang terilang. Dari tempat kotor. Dia datang dengan susah payah. Dia datang masuk ke rumah bapaknya. Dan disambut pelukan yang hangat. Siapa di sini yang mendambakan pelukan hangat? Ayo. Haleluya. Puji Tuhan. Iya kan? Dan pelukan hangat Tuhan itu yang luar biasa. Dia nikmati itu. Justru si kakak sulung tidak lagi mau masuk. Bapaknya yang keluar menjelaskan, anakku, bukankah selama bertahun-tahun engkau bersama aku. Dan di rumah ini, apa yang punyaan bapakmu ini? Ini kan kepunyaanmu. Kamu kan bisa nikmati semua. Lah ini adikmu ini sudah terhilang. Buta, mati. Dia pulang, dia kembali, hidup. Layakkan kita bersyukur untuk itu. Ngambek. Dan di dalam kisah catatan kitab apokrifa, itu maksudnya yang tidak dimasukkan di dalam kanon ini, akhirnya diceritakan kakak sulung ini justru sebaliknya pergi ngelayap brutal dan akhirnya mati binasa. Tidak mendapat kesempatan seperti si adik yang kembali dan dipeluk oleh bapaknya. Gak ngerti firman itu bermasalah. Buruk sangka. Selalu curiga, underestimate pada banyak hal. Lebih-lebih pada Tuhan.
Kenapa orang lain sukses, aku kok begini? Itu bodoh. Maaf saudaraku ini kasih Tuhan. Yang lain sembuh, kenapa aku kehilangan orang yang terkasih? Ini kenapa ini Tuhan? Maaf, kalau saya bersikap begitu, saya bodoh. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ini bukan khotbah mengikuti standar homiletika. Ya, rekan-rekan pendeta kan dapat pelajaran seperti itu. Ini pendeta tidak sedang berkhotbah ya dengan teori-teori ilmu ya berpidato. Nah, tapi ini firman yang terserap dan saya sampaikan kepada kita semua. Jangan kita bersikap seperti orang yang tidak beriman. Saudara ini kasih Tuhan. Peran iman dalam menghadapi kenyataan. Nah ini, itu sudah dicontohkan oleh Daud. Waktu di dalam keadaan itu dia masih punya harapan. Nah Kristen harus punya harapan karena beriman. Siapa tahu nanti ditolong Tuhan. Siapa tahu ini nanti bisa terjadi perubahan. Siapa tahu kalau Tuhan mau melakukan ini nanti pekerjaan bisa meningkat. Bisa lebih baik lagi dari sudah. Supaya aku bisa memuliakan Tuhan dengan hartaku. Supaya aku bisa berbagi. Karena sebetulnya hidup itu kayak doa Bapa kami. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kalau dikasih lebih banyak berarti itu harus ya disalurkan. Itu sih rumus surgawi seperti itu. Nah ini kalangan gereja yang berpedoman kemakmuran itu. Mari kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita makmur. Ini kan rakus saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya harus menjelaskan ini prinsip kebenaran. Itu tidak bisa keluar dari konteks doa berkat Bapa kami. Ya berikan kepada kami makan kami secukupnya pada hari ini. Loh kalau dikasih lebih-lebih berarti Tuhan sedang memberikan kepercayaan buat kita. Untuk pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Ya, untuk berbagi. Saudaraku yang dikasih Yesus. Nah ini hal yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan kami mengalami begini? Lu yang lain enggak begini ya Tuhan. Nah hati-hati saudara-saudara. Itu berarti dalam posisi iman yang enggak beres. Tetapi iman yang beres adalah baik dalam menghadapi hal yang jasmani dan rohani. Ketika aku sudah berjuang sungguh-sungguh, tapi ternyata Tuhan maunya beda. Sudah diobatkan keluarga yang sakit. Sudah dilayani sedemikian rupa. Sudah ditunggui di ruang isolasi. Pertaruhannya nyawa. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi Tuhan harus pisahkan. Maka saya katakan kepada anak-anak. Di makam itu kita harus tetap belajar bersyukur. Melihat bahwa rencana Tuhan. Ya, keputusan Tuhan tidak ada yang salah. Kalau sekedar sudah mengalami kerugian. Dalam bisnis, dalam pekerjaan. Mengalami satu keadaan, ya kenapa ini ada drastis, saya harus mengalami ini, ya entah karena salah, ya bertobat kalau ada salahnya tentunya kan, atau enggak salah, benar-benar murni enggak salah, tapi harus mengalami itu, tetap jangan kecil hati, dan ketahui, pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk, untuk memproses, ya di dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya, bagian yang ketiga dari pembacaan ayat tadi, langkah bijak akan menentukan hasilnya, nah, langkah bijak ini karena ngerti rencana Tuhan. Daud sudah sadar dia salah, dia bertobat, dia harus nanggung hukumannya. Berarti sudah selesai. Inkrah, ya, berkekuatan hukum tetap dalam bahasa hukumnya. Ini supaya saudara bisa nangkep lah sedikit-sedikit ya. Tentang bagaimana ilmu hukum yang standar, yang sederhana bisa dimengerti. Sudah inkrah. Bahwa ini salah, sudah nanggung hukuman. Ya sudah selesai di hadapan Tuhan. Anak terhilang, tidak karuan. Tapi hari itu dia berlutut, dia bertobat, ya, dia paikwi gitu ya dalam bahasa leluhur sana, ya, atau sojah itu bahasa Hokian kali ya. Sujud sungkem di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Dan sudah selesai. Kalau itu dilakukan. Nah Daud sadar, ya sudah sekarang langkah apa yang masih harus dikerjakan selama masih di dalam hidup ini. Sesegera mungkin ambil langkah-langkah. Ya, kita tidak terus kemudian membuat pembiaran keterpurukan karena kebodohan. Kita meraba-raba, maksud Tuhan apa, maksud Tuhan apa. Makanya kebenaran firman ini terus kita dapat, sehingga kita dapat ya sekumpulan dari bekal-bekal ilahi dari Tuhan yang dalam waktu ke waktu itu bisa menjadi bagian yang kita serap sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang dikatakan
yang tertulis itu logos, ya, hukum, ya. Tetapi yang diurapi Roh Kudus sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perjalanan. Ada energi ilahi yang memberikan pencerahan kepada kita. Disebutnya rema. Ya, ada perkataan huruf mati tetapi diurapi Roh Kudus menjadi hidup. Sehingga disadarkan, oh ya, kalau memang demikian Tuhan tidak salah. Dan patut Tuhan tetap menerima hormat sujud ya untuk selama-lamanya. Dan kitanya sendiri juga harus tahu apa yang harus ya dibuat, langkah-langkah apa. Itu mesti jelas, saudara-saudara. Ada kisah orang yang bisa punya kebiasaan dari ladang dia bergilir membawa panenan susu ya dengan guci yang dibawa ke desanya. Dan itu bisa dalam satu sesi bisa 2-3 kali. Di satu waktu salah satu yang bawa ini gucinya jatuh dan tumpahlah semua isi susu yang akan dibawa ke sana. Dan dia terus menangis di sana. Dan semua mengingatkan, jangan bersikap demikian. Kamu berdiri, ini toh sudah terbuang, ini sudah tertuang. Kamu kembali lagi, sehingga kamu bisa ya untuk mengambil kembali hasil yang harus kamu tempuh. Jangan kamu terus salah, karena mengalami sesuatu, dan kamu terpuruk, membuat pembiaran, perasaan, baperan, akhirnya tersinggungan, tidak jelas. Dan kehidupan yang seperti itu adalah menghukum diri sendiri yang sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan hukuman. Nah, untuk itu ya, apa yang seharusnya dilakukan cepat, kemudian melakukan secara logis. Oh ya, ya sudah, ini bagaimana? Ya sudah, sekarang aku kembali lagi sehingga dapat ya untuk memburu ketertinggalan. Nah, dalam hidup seperti itu, Paulus memberitahu kepada kita, aku melupakan apa yang di belakangku, segala macam pengalaman, yang masa lalu, kehidupan, yang mungkin berapa dari saudara selalu dihantui. Dan ada semacam diikat di hal-hal yang tidak beres di masa lalu. Dan membuat kita tidak memiliki pengharapan di hari ini dan ke depan. Saya katakan, salah, lupakan. Ya, artinya segala masa lalu yang buruk. Hari ini tatap anugerah Tuhan. Ada orang yang begitu menderita karena penderitaan di masa lalu di tengah keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Dan membuat sampai di hari ini, kemudian dia tetap ya dalam keadaan terpuruk. Karut-marut hidupnya. Karena apa saudara? Terintimidasi dengan masa lalu terus. Dan orang yang demikian orang yang sangat rugi. Yang seharusnya dia berjalan sampai di sana mengikuti kehendak Tuhan. Maka langkah Daud ini adalah langkah yang sangat bijaksana memberikan pencerahan kepada setiap kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Yesus, memang sesi materi ini harusnya disampaikan sesi tidak cukup dari 2 jam ya, karena ada penggalian secara aplikasi di dalam kebenaran firman ini dengan kehidupan kita. Tapi ya tentu saya harus berpikir logis ya. Jadi jangan pikir rohani itu pokoknya bisa melampaui segala sesuatu. Orang akan berkata, ya Pak Gembala, saya masih ada urusan lagi ini. Setelah ini saya menyelesaikan ini, laporan untuk pekerjaan besok dan sebagainya. Mungkin saja ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya juga antara iman rohani juga harus terukur ya secara hal-hal yang logis. Jadi Tuhan kasih rasio kita tundukkan di bawah kuasa firman untuk tidak melawan kehendak Allah. Tapi selebihnya kita harus berjalan mengikuti kenyataan dan jangan ya lambat mengambil setiap langkah di dalam hidup ini. Waktu begitu cepat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita harus menghasilkan yang bagus ya, tetapi ya kita kehilangan kesempatan karena kebodohan. Itu sebabnya ini kebijakan Daud yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan dibaca ayat yang ke-24 Pak Juli Rajo. Saya akan ya secepatnya ya sedikit lagi saudaraku. Pasal yang sama ayat 24 2 Samuel. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Puji Tuhan, ayat 19 dan 20 dulu Pak. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya
dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Baik, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini. Iya kan? Iya, puji Tuhan. Realistis tapi beriman. Nah, ini tadi. Sudah saya jelaskan. Ini kan flashback sebetulnya. Ya, dari kisah itu, saudara-saudara. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, bla 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 bla, Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawabnya mereka, sudah. Nah, ini yang sudah saya ceritakan, saya sampaikan, saya paparkan. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi. Nah, coba lihat. Langkah yang praktis seperti ini. Yang biasanya nggak mau mandi itu orang lagi berduka. Ya kan gatelan semua, apalagi sekarang musim corona. Sering mandilah. Masih ada yang malas mandi ya? Saya kalau hari Minggu mandi 3-4 kali loh. Ada yang bilang kali, Pak kucing itu tidak mandi tapi bulunya mengkilat. Berarti kucing yang tidak suka mandi. Iya kan? Tapi ini artinya apa? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, mandi dalam arti apa? Dia mendapatkan pencerahan. Membersihkan ya segala macam pikiran yang tidak jelas. Iya, bangun. Ah, itu jelas sudah ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, move on. Jadi jangan orang terpuruk terus gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Loh, ini Bapak 1 tahun, 5 hari saya sudah melangkah bersikap begitu kan. Jadi jangan kaget, ini kok aneh ya modelnya Pak Henry itu karakternya. Memang aneh. Ya, aneh tapi nyata. Saudara-saudara, jadi ingat lagu kuno itu. Aneh tapi nyata gitu. Ya itulah. Nah seharusnya begitu antara iman dan realitas. Puji Tuhan. Bangun. Haleluya. Mandi. Kemudian apa saudaraku? Berurap. Zaman dulu pakai minyak rambut. Saya tidak pakai ya. Hemat. Ngapain? Ya sudah gini nih asli. Saudara-saudara yang dikasih. Keramas tiap mandi. Berurap itu apa? Berbenah. Rapilah. Jangan pakai hal-hal yang terpuruk itu dibuat pembiaran. Berurap. Dan kemudian bertukar pakaian. Daud sadar. Aku mengalami semua ini. Karena sempat aku memakai cara hidup yang salah. Ya, puji Tuhan. Kemudian apa? Bertukar pakaian. Yang berikutnya, masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah ini. Makanya masalah boleh terjadi, gangguan kesehatan ya kadang dialami. Ya kedukaan, bahkan itu juga bagian yang hampir setiap orang mengalami pada giliran waktunya. Tetapi jangan pernah berhenti. Untuk apa? Masuk ke rumah Tuhan. Apa? Berbakti seperti ini. Ya, jangan jemaat lebih-lebih mungkin hamba Tuhan. Karena menghadapi pergumulan terus tidak lagi setia kepada Tuhan, itu salah. Makanya saya bangga dengan rekan-rekan alma mater saya. Atau rekan-rekan hamba Tuhan yang bergabung di luar alma mater saya. Dan orang-orang yang saya dapat info ini ngalami begini, pergumulan ini. Tapi tiap kali semangat untuk join dalam ibadah Google Meet ini sangat saya hormati. Ya tabik saya buat panjenengan semua. Ya panjenengan bahasa apa itu Pak? Ya nanti lah kapan-kapan saya jelaskan. Masuk ke rumah Tuhan untuk apa? Itu dalam ayat yang ke-20. Sujud menyembah kepada Dia. Nah itu. Ini rohani. Harus terus dibenahi. Kemudian kalimat yang berikutnya sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, nasi kerawu, ayam panggang, nasi liwet Cianjur dengan pepes gurami. Wah luar biasa. Dan ada kiriman pempek dari Palembang. Waduh. Lalu ia makan. Kami berduka harus isolasi mandiri isoman. Seluruh keluarga sampai cucu saya. Waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasihku yang takkan pernah kulupakan. Segala kerjasama yang baik dari jemaat keluargaku semua dari berbagai tempat. Di luar sepengetahuanku. Membuat satu roster jadwal. Mengirim semua yang diperlukan. Obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Makanya kalau saya kelihatan tahes komes seperti ini. Karena vitamin mulu saudara. Ya terima kasihku Tuhan memberkati. Ya gimana? Sedih, susah, nggak makan. Mati semua. Kenapa? Imunitas turun semua. Pokok matahari terbit di depan rumah ada balkon. Kami sekeluarga anak cucu. Di atas genting. Maaf kata, saya buka baju.
Saking kepinginnya, aku masih harus berjuang. Yang di surga, ya sudah di surga. Tapi aku masih harus berjuang. Dan karena tugas Tuhan untuk aku memberikan pelayanan, pendampingan bagimu, keluargaku semua. Maka itu kulakukan. Kadang tidak pakai perasaan. Kalau berduka mau nangis, ya langsung kondisi menurun. Dan mulai ada rasa-rasa yang tidak enak. Saya pikir tidak perlu. Ada kekuatan dari Tuhan. Makanlah saya makan sebanyak-banyaknya. Benar. Ya. Wah ini kok dablek. Saya sering dengar lu itu. Dablek begitu. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya harus begitu. Untuk menepis segala kebodohan itu. Harus bersikap seperti itu. Sedih, berduka, bayangkan bagaimana. Mama sudah di sorga, selalu saya bilang kepada anak-anak saya. Dan anak-anak saya balik juga menguatkan saya. Mama sudah bahagia ya Pak. Hari ini pun demikian saya terima ucapan. Ya, Mama sudah bahagia. Iya. Kita yang harus masih berjuang. Maka kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak melanggar firman Allah. Kita terus berjuang. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi prinsip-prinsip saya. Makan. Ini beberapa orang, Pak, ini kami ngalami begini. Makan, minum. Kurang enak, Pak. Ya mungkin kurang enak makanannya. Cari menu yang enak. Duitnya, Pak. Ya kalau gitu ya sudah apa adanya. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang penting makan, minum yang banyak. Sedih, Pak, susah, berduka, masa minum makan. Salamu dewek, saya bilang nanti. Ya, jadi yang real. Hidup orang beriman itu bukan terus kemudian mengabaikan rasionya. Nah, puji Tuhan. Nah, baru akibatnya ayat 24. Karena sudah dibaca tadi ya, pasal 12 ayat 24. Akhirnya. Kemudian Daud menghibur hati Batseba. Sudah sampai di situ. Orang yang beriman dan realistis, dia punya kekuatan. Gitu loh. Makanya dia bisa menghibur. Nanti lanjutan ayat itu minggu, nanti saya sampaikan. Yang nggak datang minggu rugi loh, ya. Saudara-saudara, karena ada kaitannya nanti bagaimana akhirnya Daud punya anak lagi dengan Batseba, tapi dalam posisi kan sudah inkrah tadi kan. Nah, apa ini? Dan nanti itu minggu yang akan datang. Tapi kalimat yang pertama, kemudian Daud menghibur hati Batseba. Saya saudara, kalau beriman sungguh-sungguh, realistis, engkau terima kekuatan, engkau terima penghiburan, dan aku bisa menghibur orang lain. Gitu loh, Kristen kok besungi, sedih, memang nasibku. Aduh, nyanyinya ratapan anak tiri. Ngapain? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sedih hatiku. Ya, mengapa? Ya, nggak main itu, saudara. Ayat terakhir, ayo Kisah Rasul 16 ayat 40 udah dibaca terus kita doa. Wah, ini saya curi waktu ini 15 menit ya. Nggak apa-apa ya? Rugi kah? Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan, pulang dari penjara itu kan orang susah ya. Orang sedih ya. Tapi justru menghibur. Coba ini, kayak Daud tadi dia bisa menghibur. Hari-hari ini dunia sekeliling kita butuh pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas lebih dari yang rata-rata. Dan kalau saya dan saudara memenuhi ya target yang Tuhan mau seperti ini. Haleluya. Hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkatimu dan biar segala pertolongan dari Tuhan terus dinyatakan bagi keluargaku dimanapun Anda berada. Dari ujung ke ujung yang hari ini bisa bergabung bersama dengan saya, termasuk juga anakku Jimer, itu ya. Puji Tuhan, di Sumatera. Tuhan berkati. Anakku yang di Papua juga, yang di Jawa Tengah, yang di Manado. Ya, itu akun Arthur Enoch. Haleluya. Nyonya Purba mungkin yang ada di mana ini, Sulawesi Utara, Bitung. Iya, Tuhan memberkati. Saya harap hari ini join, Tuhan campur tangan atas setiap keluargaku yang di kotaku Gresik. Wah, ini Pak Sejoli Elkana Setiarsa. Waduh. Berdampingan seperti itu membuat hatiku bersuka cita ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat malam yang spesial hari ini.
Spesial karena Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Karena Tuhan selalu menuntun kami. Karena Tuhan tidak pernah jauh dan meninggalkan kami. Dan itu sebabnya setiap kami, keluarga kami, anak-anakmu semua, rekan hamba Tuhan dimanapun, semua terpelihara sempurna di dalam kasih Bapa. Rahmat dan berkat Tuhan turun atasnya, dan semua yang didoakan, Tuhan kiranya memberikan dan menggenapkan. Karena kuasa Tuhan, tidak ada yang sukar untuk mengulurkan tangan dan menolong kami. Satu hal, jadikan kami orang yang beriman tetapi realistis di dalam menjalani kehidupan. Sehingga kami mengalami kuasa Tuhan bukan hanya untuk menerima kekuatan sendiri, tetapi akhirnya dapat menguatkan yang lain. Karena hari-hari ini banyak orang terpuruk, lemah, tidak berdaya, tidak berpengharapan. Tapi orang benar akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat terang, garam, sinar. Energi sorgawi akan menyinari dan mendatangkan rahmat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, Tuhan utus dan Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan mendengar doa anak-anakmu semua. Semua hamba Tuhan diurapi, terus dituntun dan diberkati di dalam kasih kuasa Tuhan. Negara bangsa kami diberkati Tuhan. Tuhan campur tanganlah agar lewat pandemi ini kami umatmu yang bersandar kepada Tuhan menerima kekuatan khusus. Dan Tuhan kira menghalau pandemi ini agar segenap bangsa kami dapat melewatinya di dalam berkat pertolonganmu. Karena kuasa dan penyelamatan dari Tuhan boleh nyata atas negara dan bangsa kami. Dari pusat sampai di semua daerah, wilayah, bumi Nusantara ada dalam jaminan Tuhan kami yang penuh rahmat dan kasih. Terima kasih, hamba aturkan bahkan setiap persembahan jemaat, apa yang mereka lakukan ini bagi pekerjaan Tuhan, yang mereka lakukan untuk berbagi, Engkau tidak pernah melupakannya. Kami mengucap syukur buat segalanya. Hormat, puji, kemuliaan bagimu sekarang sampai selamanya. Dan kiranya anugerah Tuhan dan segala yang baik dari Tuhan dilimpahkan atas kami dimanapun kami berada. Dari sekarang sampai selamanya. Maranatha. Tuhan datang kedua kali dan menjemput, mengantar kami pulang ke Firdaus, ke sorga. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati keluargaku semua dimanapun berada. Dan waktu selanjutnya serahkan pada tim admin, anak-anakku semua. Thank you.